Mengapa aku bermimpi seperti ini? Tuan Gu benar-benar meninggal. Kami sudah berusaha sebaik mungkin. Makanan tersangkut di saluran napas dan menyebabkan mati lemas. Tuan Gu benar-benar meninggal dalam mimpiku. Tuan Gu, datanglah. Aku adalah He Zhao Zhao, sekretaris Tuan Gu. Dia adalah Tuan Gu, Gu Yanchu. Xinghai adalah pria yang paling sempurna. Selamat pagi, Tuan Gu. Hei. Dia menyebut dirinya. Pergi beli 2 tiket pesawat ke Haicheng untukku. Aku dan Lily akan pergi berlibur. Pukul 4 sore. Rapat proyek dengan grup Yo. Sekretaris harus mengatur dengan baik. Lily tidak suka terlalu bising. Proyek. Kamu pergi membahas proyek. Saya pergi berlibur. Saya akan berlibur bersama Lily. Semua karyawan pulang lebih awal hari ini. Terima kasih, Bapak Gu. Kecuali Sekretaris He. Jangan lupa jam 4 sore. Yanchu, saya ingin tinggal di villa mewah di tepi laut. Masih ingin barbeque di tepi laut. Dengar tidak, Sekretaris He? Villa Bobby. Tidak masalah, kepala Gu segera mengatur. Otak cinta tidak akan berakhir baik. Sore ini, sebuah pesawat dari Jinghai menuju Haicheng. Dipengaruhi oleh arus udara, terjadi goncangan hebat. Menyebabkan 10 penumpang meninggal di pesawat. Penerbangan dari Jinghai ke Haicheng. Salah satu korban adalah Presiden Grup Gu, Gu Yinzu. Presiden Gu sudah meninggal. Perusahaan pasti menjadi kacau. Tidak mungkin mereka tidak membayar gajiku, kan? Gucci, dengan baik. Sekretaris He. Sekretaris He. Aku melihatnya dan merasa seperti melihat hantu. Apa aku mimpi lagi semalam? Mimpi itu terasa sangat nyata, ya. Apakah kamu pernah melihat hantu yang begitu tampan? Bos MU, bahkan jadi hantu juga begitu narsis. Sekretaris Wu tadi baru saja berdebar-debar. Apa sebenarnya yang terjadi? Sepertinya orang salah datang. Hantu juga punya muka malu. Kamu mau mengundurkan diri. Silakan minta Guzong segera tanda tangan. Segera tanda tangan, tolong. Sekretaris He menyukai saya. Jadi dia merasa sangat terganggu, ya? Jangan berpikir terlalu baik tentang dirimu sendiri. Tanda tangani segera. Rp50.000. Berapa banyak? Gajimu naik menjadi Rp50.000. Jangan berpikir terlalu banyak. Sekretaris He telah bersamaku selama 2 tahun. Aku tidak terbiasa dengan orang lain. Terima kasih, Pak Kuo. Aku pasti akan bekerja keras. Tunggu sebentar. Beli 2 tiket pesawat untukku. Bisnis tidak masalah. Mengapa kejadian ini sama persis dengan kemarin? Aku akan pergi liburan dengan Lily. Semua karyawan pulang lebih awal hari ini. Jika seperti yang terjadi kemarin, apa yang akan terjadi pada Emergu? Jika seperti yang terjadi kemarin, apa yang akan terjadi pada Emergu? Apakah Missy sudah memesan tiket pesawat? Sudah. Segerakanlah pesta barbecue di Pantai Lily. Ayo pergi. Tidak bisa, Gu Yanchu tidak bisa mati.
Dia baru saja mendapatkan kenaikan gaji setelah 2 tahun. Siapa yang akan membayarkannya jika dia meninggal? Pak Gu, Lily. Hadiah ulang tahun Lily. Seperti apa yang kamu inginkan, Pak Gu? Jangan langsung lepaskan telingamu untuk disumbangkan. Saya ingin mobil sport. Bisakah, Pak Gu? Tentu saja tidak masalah. Jangan pergi. Pak Lu memang sudah meninggal. Dokter Haiyang, tolong ucapkan sesuatu. Pasien ini kehilangan terlalu banyak darah. Kami sudah berusaha sebaik mungkin. Pangeran Gudashi, menyelamatkan situasi darurat di dunia persilatan. Kamu bilang apa? Gu Yanchu sudah meninggal. Mama. Gu Yanchu bukan sudah meninggal kemarin? Imumu, ingatlah apa yang terjadi kemarin. Apa yang kalian bicarakan tadi hari ini dan kemarin? Lihat, hari ini adalah tanggal 10 Juli. Lalu, kemarin juga tanggal 10 Juli. Apakah otakmu berkarat? Saya serius. Kejadian kemarin dan hari ini persis sama. Saya bisa bersaksi, dia mengalami tekanan kerja yang besar. Apa kamu sudah gila karena belajar? Hari ini bus sekolah sama seperti kemarin. Terlambat 3 menit. Siang ini makan wortel goreng paprika yang dibenci. 10 Juli, pemandangan yang sama. Pak Gu sudah mati 2 kali. Apa kalian sudah terjebak dalam siklus? Hi Zhao Zhao, hari ini lagi-lagi tanggal 10. Sudah siap belum? Iya, ayo berangkat. Hei, gesek kartu. Mama sudah hitung dengan baik. Kalau kamu terus ulang tanggal 10 Juli. Tidak peduli berapa banyak uang yang dikeluarkan, saldo tidak akan berubah. Hei. Tidak ada yang boleh mengganggu aku. Halo, Bu. Telepon yang Anda hubungi, Tuan Gu. Sekretaris Hi masih belum mengangkat telepon. Beritahu Lily bahwa jadwalnya ditunda. Iya. Tunggu sebentar. Wanita itu dari 5 tahun lalu. Sudah menemukannya? Tuan Gu. Gambar yang Anda buat ini memang agak. Ada apa? Agak-agak abstrak. Selain bekas luka di tulang selangka, apakah wanita itu memiliki ciri-ciri lain? Ciri-ciri. Tuan Hi, ada masalah besar. Hari ini mau naik mobil besar atau mobil G besar? Sudah tanggal 11 Juli. Tidak mungkin. Tanggal 11 Juli, siklus sudah berakhir. Tanggal 10 sudah lewat. Apa Guzong sudah mati? Gu Guzong ternyata tidak mati saat masuk. Bapak Gu kemarin tidak pergi berlibur. Paspor saya dan Lily ada di tempatmu. Sekretaris Hi, kenapa kamu tidak menjawab telepon kemarin? Apakah kamu tahu, Lily hampir putus denganku karena marah. Aku selesai sudah. Akankah cinta buta ini mencari aku untuk bertanya? Aku bahkan mulai curiga apakah kamu menyukaiku. Sekretaris Hi, mengapa kamu selalu datang untuk menghancurkan kepentinganku? Aku suka sama kamu. Siapa yang memberikan kesalahan persepsi ini padamu? Pergi saja. Pak Gu, kamu mau memecatku hari ini? Hari ini adalah ulang tahun Lily. Kamu pergi dan adakan pesta ulang tahun untuknya, menebus kesalahan. Jika Lily tidak puas, kamu mengundurkan diri. Mengapa Direktur Gu tidak mati? Aku akan berlibur dengan Lily. Salah satu korban adalah Presiden Grup Gu, Gu Yanchu. Hadiah ulang tahun Lily. Apa yang kamu inginkan? Tuan Gu kemarin tidak pergi berlibur. Paspor saya dan Lily ada di tanganmu. Tanggal 11 Juli, pelajaran buruk selesai. Apakah karena berhubungan dengan wanita? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Lily. Ini adalah pesta ulang tahun yang aku siapkan khusus untukmu. Yanchu, kamu benar-benar baik padaku. Sekretaris Hi. Ini adalah yang aku buat sendiri untukmu. Harusnya sedikit malulah, aku sudah berjalan 8 jalan untuk membelinya. Kamu hanya perlu hidup dengan baik. Jangan sampai ada masalah lagi ya. Terima kasih kepada Yanchu. Cepat buatlah doa.
Apapun doanya, saya bisa membantumu mewujudkannya. Masih ada 1 jam. Asalkan Presiden Gu tidak mati. Hari ini bisa lewat dengan hati-hati ya. Hati-hati ya. Untunglah. Pahi Sekretaris, Anda baik-baik saja kan? Yang penting Anda baik-baik saja. Yanchu, kita minum sampahnya berpincang-pincang ya? Baik. Dia tidak bisa minum. Kalian melihat saya untuk apa? Saya adalah sekretarisnya. Dalam situasi seperti ini, saya pasti akan mengingatkan dia bahwa dia alergi alkohol. Saya bisa minum. Tidak bisa minum. Hari ini adalah ulang tahunku. Yuan Chu, apakah kamu bahkan tidak mau menemani saya minum? Lily, saya mau. Untukmu, aku mau apa saja. Ah, Pak Gu, Pak Yan. Bagaimana dokternya? Pasien itu meninggal karena sesak napas akibat alergi alkohol. Omong kosong, dia alergi alkohol sejak awal tahun. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Saya tidak bilang padamu. Apakah kamu tahu dia berjanji akan memberiku mobil sport untuk ulang tahunku? Semuanya salahmu. Saya? Kenapa harus saya? Dia jelas-jelas hanya mendengarkanmu. Hidupnya sampai diabaikan. Memang, selama berhubungan dengan wanita, CEO Gu akan mati. Aku akan terjebak dalam lingkaran. CEO Gu. Aduh. Sekretaris Hi, ini sudah menjadi kebiasaanmu. Kami baik-baik saja. Bukan Tiesu. Kamu lihat, Sekretaris Hi memang sengaja. Sekretaris Hi, kenapa kamu datang untuk merusak kencan saya dan Lily? Aku bilang kamu. Jika kamu punya niat yang tidak baik terhadapku, saya bisa memecatmu sekarang juga. Kamu pikir saya suka sama kamu? Bos Lu, jangan terlalu berlebihan. Aku memberimu libur. Libur? Daisy, libur. Bos Gu, apakah kamu ingin mati? Apa? Kamu alergi alkohol. Kamu masih minum? Kalau bukan ingin mati. Apa? Demi Lily. Aku ingin kau pergi. Siapa yang peduli? Presiden Gu datang untuk makan dumpling. Di piring dumpling ini ada 2 kain. Kudengar orang yang mendapat koin bisa bersama seumur hidup. Tidak pernah terpisah. Aku lelah, bukan berarti aku akan jatuh ke dalam siklus lagi, kan? Lily demi kamu. Aku pasti akan membuat kain. Yekiyu. Dokter, makanan terjebak di saluran pernapasan. Tersedak hingga mati. Zhao Zhao terjebak dalam siklus lagi. Tugasku semua sia-sia. Karena Direktur Gu sudah mati lagi. Nanti di jalan aku akan jelaskan lagi. Mommy, aku rasa ini bagus. MU, orang lain sudah menulis tugasnya sekali. Kamu sudah menulis 3 kali. Kamu mau terus menulis? Tidak mau. Tapi MU. Guzong, kalau saja dia berurusan dengan wanita. Dia pasti jatuh cinta buta. Ini semua tergantung padamu. Pergi. Papa. Akhirnya aku menemukanmu. Si kecil, siapa kamu? Papa, maafkan aku. Aku tidak akan membuatmu marah lagi. Kita pulang, ya? Siapa kamu? Apa yang kamu bicarakan? Pertunjukan. Guzong, ini hadiah ulang tahun yang kamu berikan padaku? Bukan? Lily, ini salah paham. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Ayah, ibu juga terus mencarimu. Ibu, kalau kamu tidak suka aku, bisa langsung bilang. Tidak perlu mempermalukan aku di depan umum. Bukan begitu, Lee? Lily, dengarkan penjelasanku. Kecil, tunggu aku. Tidak mungkin.
Yai, dia tidak mati. Anak itu bagaimana? Anak itu tadi bagaimana? Bapak Gu, apakah Anda baik-baik saja? Coba cari cara untuk meminta maaf kepada Lily. Minta maaf? Dia sudah putus denganmu. Itu salah paham. Bapak Gu, karir itu yang utama. Cinta adalah batu penghalang dalam jalan kesuksesanmu. Jika kamu tidak bisa memikirkan cara untuk meminta maaf kepada Lily, aku akan membuatmu menjadi batu pijakan perusahaan. Hi Zhao Zhao, aku sarankan sebaiknya kamu tidak memiliki keinginan yang tidak sesuai. Aku memang memiliki keinginan yang tidak sesuai terhadapmu. General Gu, sepertinya kamu terlalu banyak menonton drama idol. Merayakan keberhasilan awal rencana menyelamatkan General Gu. Hari ini bisa tidur nyenyak. Asalkan dia tidak mati. Kebahagiaan dan kekayaan kita berdua sudah dekat. Besok akhir pekan. Aku tidak akan kerja. Dia seharusnya tidak akan mengalami apa-apa lagi, kan? Pak Kuo, apa yang wanita itu cari 5 tahun lalu? Siapa ini di akhir pekan panjang ini? Pak Gu, hari ini hari Sabtu. Saya tidak bekerja. Saya tahu saya mencari Anda ada urusan lain. Hi Zhao Zhao. Silakan, Pak Gu. Apa maksudnya? Tidak bisa karena saya menghalangi dia berpacaran. Dia pasti menyukai saya, kan? Ini jelas balas dendam terhadapku. Kepada Tuan Gu, aku ini orang, tak bisa berubah karena kemiskinan, tak bisa tergoda karena kekayaan. Menjual seni, bukan menjual diri. Apalagi ini hari libur resmi saya. Biarkan aku lihat. Tidak boleh, ini melanggar hukum. Saya ingin bertanya padamu, apakah ada bekas luka di posisi tulang selangka? Tidak, kenapa kamu tanya ini? Mama. Aku sangat lapar. Apa yang kita makan pagi ini? Hicha Xiao, jelaskan padaku dengan jelas, apa sebenarnya yang terjadi? Kau dengar aku. Semua yang kubuat ini adalah untukmu. Kau hanya perlu jatuh cinta dan kau akan mati. Kita akan beruntung. Kau sebenarnya mau bilang apa? Singkatnya, kita akan terjebak. Tuhan, bunuh saja aku. Mengapa kita tidak bisa mengatakan bahwa kita terjebak dalam siklus? Direktur Gu datang ke tempatku. Aku akan tunjukkan secara singkat. Jadi, begitu kamu jatuh cinta, kamu akan mati. Kita akan terjerumus. Hi Zhao Zhao, sebenarnya apa yang ingin kamu katakan? Kamu merusak hubungan aku dan Lily karena suka aku. Kalau bukan karena kamu sudah mengikuti aku selama 2 tahun, kamu pasti sudah dipecat. Saya sarankan kamu jangan berpikir seperti itu. Saya tidak bisa bilang, kamu yang harus bicara padanya. Ibuku ingin bilang kamu sedang jatuh cinta. Sangat berbahaya, kami tidak bisa membiarkanmu mati. Kalau tidak, kami akan merasa sedih. Mengapa kamu juga tidak bisa bicara? Kita semua tidak bisa bicara. Saya juga tidak tahu. Yang saya ingin katakan adalah, Hi Cao Cao, saya tidak mau lagi melihatmu berakting. Mari kita kembali ke topik utama. Apakah ada bekas luka di bagian tulang selangka Anda? Apakah ada bekas luka di bagian tulang selangka Anda? Tidak. Mami, mengapa saya tidak mendengar suara apapun ketika saya menyebut siklus? Aku juga. Aku lagi bisa bicara. Siklus, siklus, siklus. Aku juga tidak tahu. Mungkin inilah takdirnya. Kita tidak boleh memberitahu dia tentang siklus ini. Tidak boleh bilang tentang siklus ini. Jadi, bahkan kamu tidak boleh bilang tentang bekas luka di dadamu. Waktu kecil, Mama, Bibi tanya orang lain meminjam banyak uang. Jadi para kreditur semua datang ke rumah. Makanya ibu meninggalkan bekas luka ini. Kalau saja Guyancu adalah kreditur, bukankah aku akan jatuh ke tangannya? Masuk akal? Jadi, kita belum tahu sekarang. Apa maksud dia menanyakan tentang bekas luka ini? Tidak bisa memberitahunya. Atau ibu yang pintar? Tuan Gu, apa kamu baik-baik saja? Tidak marah, kan? Menurutmu bagaimana? Hi Zhao Zhao, apa sebenarnya niatmu?
Berani-beraninya mempermainkanku seperti itu. Bukan, bukan, kamu salah paham. Oh, benar. Kamu kemarin bertanya tentang bekas luka di tulang selangka saya. Saya hanya ingin memastikan apakah kamu. Ibu. Yanchu. Saya sudah mengatur kencan buta untukmu malam ini. Tunggu sebentar. Jangan terburu-buru memutuskan telepon. Aku sudah memperkenalkan berbagai jenis gadis padamu. Bukan ibuku. Hei Yanchu. Kalau kamu menolak, aku akan suruh mereka pergi mencarimu di kantormu. Hei, baiklah. Oke, aku mengerti. HMPH. Hi Zhao Zhao pergi membantu saya memesan tempat di restoran. Tempatnya harus lebih besar. Bukankah begitu? Kakak, jangan terlibat dengan wanita. Akan ada masalah kalau tidak ada gadis. Hi Zhao Zhao, kau ingin menghalangi saya bertemu calon istri lagi? Meskipun saya tidak bertemu calon istri, saya tidak akan bersama dengan wanita seperti kau. Aku perempuan seperti ini. Tuan Gu, aku benar-benar tidak suka padamu. Mengerti? Aku akan pesan sekarang. Halo, kami ingin memesan sebuah restoran. Baik. Tuan Gu memang tidak ada tempat lagi. Ini restoran terkenal di internet. Harus pesan seminggu sebelumnya. Hi Zhao Zhao, kamu berani menipuku. Wanita yang penuh tipu daya. Kamu pikir dengan cara ini aku akan jatuh hati padamu? Aku tidak. Kamu baru saja mendengar aku menelepon. Restoran ini sudah aku beli. Kamu punya uang, kamu bisa semaunya. Ibu, apa kita tidak terlalu banyak berpakaian? Aku merasa agak panas. Mumu, kita harus mencegah Gu Yanchu bertemu calon istri lain. Jika dia terlibat dengan wanita lain, kita juga akan terpengaruh. Aku juga harus menahan diri. Baiklah, aku akan menahannya. Itu dia. Wahai cantik, apakah kamu datang untuk bertemu calon pasangan? Kamu tahu dari mana? Anakku adalah ayah dari pasangan kencanmu. Pasangan kencanmu adalah ayah dari anakku. Apa yang kamu katakan? Bunda yang cantik, apa kamu mau merebut ayahmu? Kalian pasti salah paham. Gu Yanchu itu masih lajang. Dia adalah ayahku. Dia tidak mau aku lagi. Pemain nakal, HMPF. Ayo, Mumu, apa yang harus dilakukan, Mami? Tanpa sengaja kita memasukkan satu. Baiklah, masih ingat tidak? Pelajaran dari Mami. Tentang apa? Ingat? Ya. Tante, apakah kamu datang untuk bertemu ayahku? Anak kecil, jangan sembarangan manggil orang tua. Haha, bagus sekali. Kebetulan saya ingin menjaga bentuk tubuh, tidak ingin punya anak. Kamu terlalu imut. Aku sangat suka kamu. Nilai matematikamu 20. Aku tidak peduli. Saya paling suka memelihara kecoa di rumah. Saya juga suka kelabang dan cicak. Ayah membelikan saya seekor ular sebagai hewan peliharaan. Tante, ayo pulang ke rumah dan lihat. Saya menikahi ayahmu tidak akan tinggal bersamamu. Ayo cepat kamu. HMPH. Nona Su. Saya dengar ada bekas luka di posisi tulang selangka kamu. Direktur Gu ingin melihat. Tulang selangka saya di sini tidak cocok, kan? Kalau begitu, bagaimana kalau kita pindah tempat? Bagaimana ini? Mereka mau pergi? Pergilah. Tidak bisa bersamanya. Ini lagi, pasti kamu diajari oleh Hi Zhao Zhao, kan? Hi Zhao Zhao. Hai, Pak Gu, kebetulan sekali. Nona Su, silakan kembali dulu. Oh. Jelaskan pada saya, kenapa kamu merusak kencan saya, Pak Gu? Saya melakukan ini agar Anda bisa bekerja dengan baik. Anda tahu itu, produk baru kita akan diluncurkan bulan depan. Tak lepas dari kamu. Jangan cari alasan lagi. Kamu masih bilang tidak ada perasaan lain padaku. Halo, Bu CEO. Aku benar-benar suka seseorang. Dulu kamu berusaha keras merusak aku dan Lily. Sekarang malah berkali-kali mengganggu acara perjodohan aku. Saya melihat jelas ambisi jahatmu. Saya tahu saya sangat hebat. Ketika kamu bekerja dengan saya cukup lama, tidak bisa dihindari akan ada beberapa pikiran lain. Tapi,
Sekretaris He, kamu harus bisa mengendalikan dirimu. Mengerti tidak? Saya benar-benar hanya menyukai ayahmu. Apakah kamu sedang bermain-main dengan strategi berpura-pura? Tuan MU, berhati-hatilah. Tuan Gu, saya Yan Xiaoyu. Ibu meminta saya untuk mencarimu. Tidak perlu bertemu lagi. Tuan Gu, apakah kamu mencari seorang wanita dengan bekas luka di tulang selangka? Saya adalah orang yang kamu cari. Ami, foto ini dari mana? Aku sudah edit. Kamu benar-benar tidak peduli kalau dia mati karena seorang wanita? Bagaimana? Tidak peduli? Dia tetap bilang aku suka dia. Bagaimana mungkin aku suka dia, tapi aku tidak ingin mengulang mengerjakan PR lagi. Hei, Sekretaris Si, segera beli satu cincin berlian. Segera kirimkan ke saya. Saya sudah menemukan jodoh sejati saya. Baru kenal sebentar saja sudah disuruh beli cincin berlian. Otak cinta saya mulai kambuh lagi. Tidak mungkin? Ayo. Xiaoyu, saya benar-benar tidak menyangka bisa menemukanmu secepat ini. Ini pasti takdir Tuhan. Cincin Anda, Pak Gu. Xiaoyu, 5 tahun lalu adalah kesalahan saya. Saya sungguh-sungguh minta maaf. Apakah kamu mau menikah denganku? Aku mau. Ahahaha. Jangan pergi, kamu tidak bisa berenang. Hai. Aku lagi berputar-putar. Sial. Pak Gu. Barusan, saat perjalanan ke sini, cincin saya hilang tanpa sengaja. Tanpa cincin, saya bisa membuatnya. Apakah kamu sengaja? Hizao Zhao? Pak Gu, hal baik membutuhkan waktu. Baru pertama kali bertemu, kamu sudah mengungkapkan perasaan. Terlalu mendadak. Setidaknya tunggu sampai hari gajiku tiba. Percaya omong kosongmu. Kalau kamu berani merusak cintaku lagi, tunggu saja. Tidak akan berani lagi. Bapak Gu, saya tahu ada bioskop yang sangat bagus di sekitar sini. Cocok sekali baru saja ada film. Bagaimana kalau kita nonton film saja? Ah, baiklah, ayo. Bagus. Untung saja saya bisa berenang. Bikin saya terkejut. Terlalu berlebihan. Tadi kamu tidak bisa menolak. Nyawa yang penting. Kedepannya kamu tidak boleh pergi. Tidak pergi. Tolong. Dokter, kepalanya mengalami cedera parah. Pertolongan tidak berhasil, Guzong. Saya pasti akan menyelamatkanmu. Kenapa kamu menghalangiku? Hi Chao Chao, seharusnya kamu fokus pada pekerjaanmu. Aku benar-benar hanya memikirkan pekerjaan. Hanya jika Direktur Gu bekerja dengan baik, barulah kita bisa naik jabatan dan dapat kenaikan gaji. Masa depan cerah. HMPH, seharusnya kalian yang bekerja dengan baik. Apakah masa depanku cerah? Aku harus hidup dengan modal yang kuat. Manajer Gu yang bicara. Haha, lihatlah, saking tidak beruntungnya. Kita sudah datang jauh-jauh, tidak bisa masuk. Tolong tutup gigimu. Apakah kamu yang melakukannya? Baik, aku akan pergi melihat-lihat. Hei. Sekarang harus bagaimana? Kita bawa dia pulang dulu.
Capek banget aku. Asalkan dia tidak pergi ke acara perjodohan, semuanya bisa dibicarakan. Polisi datang, ya kan, ngaco? Ini kan membantu orang lain bahagia. Ayo keluar dulu, kita lihat-lihat. Sulit sekali menyambut saya. Kenapa kamu datang? Apalagi yang bisa kamu lakukan? Tentu saja untuk mengambil kembali milik saya. Cepat tanda tangani ini. Cepat tanda tangani ini. Beraninya kamu menginginkan rumah orang tua saya ditransfer kepadamu. Kenapa? Hanya karena aku adalah bibimu, adik ayahmu. Ingin aku menandatangani? Tentu saja tidak mungkin. Jika tidak menandatangani, hari ini kamu harus menandatangani. Jika tidak menandatangani, tetap harus menandatangani. Pergi. Apa yang kamu lakukan? Menandatangani. Apa yang kamu lakukan? Hai. Hari ini kita harus menandatangani rumah menjadi milik keluarga kita. Bukankah ini jam yang hilang 5 tahun lalu? Mengapa bisa ada di sini? Paman Shuai, bantu ibuku melawan orang jahat. Berantem. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan dia. Kau adalah He Zhao Zhao, lelaki liar yang dibawa pulang dari luar sana. Segera keluar dari rumah ini. Kamu sebagai orang luar berani mengurus urusan rumah kami. Rumah yang ditinggalkan oleh kakak saya? Kenapa tidak boleh saya miliki? Ini rumah ayah saya. Kenapa harus diberikan padamu? Hutang judi yang kau pinjam selama bertahun-tahun. Apakah kau sudah cukup membebani kami? Setidaknya kau lebih baik daripada dia. Kau sudah begitu muda tapi selalu berkelana di luar. Kau melahirkan anak liar yang bahkan tidak tahu siapa bapaknya. Bapakmu meninggal karena kau. Keluarlah dari sini. Tanda tangani dokumennya. Aku akan segera pergi. Kamu tidak perlu berbicara panjang lebar dengan orang sepertinya. Laporkan saja, kamu. Kamu, orang luar, berani sekali ya. Anak liar yang dilahirkan He Zhao Zhao itu milikmu, kan? Tidak heran wajahnya mirip sekali. Paman. Kalau kamu tidak keluar, saya akan segera laporkan. Terima kasih tadi. He Zhao Zhao, mengapa anakmu terlihat seperti aku? Aku juga tidak tahu. Hanya kebetulan saja. Kenapa kamu ambil jam tanganku? Bukankah seharusnya aku yang bertanya begitu? Kamu dapat jam ini dari mana? Aku berbicara. Aku He Zhao Zhao. Kamu lagi menghitung aku. Aku, perusahaan masih ada urusan. Aku pergi dulu. Jelas-jelas kamu yang memanfaatkan aku. Kenapa aku merencanakan untuk menjatuhkanmu, ibu? Kenapa wajahmu merah? Tidak ada. Jangan bicara sembarangan. Nak, apa kamu sedang jatuh cinta? Nak, berani-beraninya kamu menggoda ibumu? Bukan. Siang tadi aku jelas bisa menghindarinya. Kenapa aku harus mencium dia? He Zhao Zhao dia suka padaku. HMPH, dia sengaja. Halo, Tuan Gu. Saya adalah pasangan yang diperkenalkan oleh Bibi. Nama saya Zhang. Besok pagi jam 10, saya ingin mengajakmu di depan bioskop. Jangan sampai tidak bertemu. Tujuan hari ini adalah merana sendiri menangis, mengencanikan setiap hari dan setiap malam. Mengapa hanya dia sendiri yang datang terlambat? Pak Gu benar-benar kebetulan. Kamu juga datang ke sini untuk menonton film. Kamu tahu kan? Aku lupa dengan Nyonya Zhang. Dia terlambat. Dia sakit hari ini. Jadi dia tidak bisa datang. Untungnya dia tidak datang. Ibu saya memintaku untuk melihat Nyonya Zhang. Kamu pikir aku harus membawa hadiah apa? Apa? Kamu mau pergi melihat siapa? Nyonya Zhang. Ada masalah? Saya rasa kalian baru saja bertemu.
Jadi agak tidak tepat untuk pergi menemuinya. Kan? Mungkin kita bisa menunggu sampai Miss Zhang sembuh dulu. Aku seharusnya tidak bertanya kepadamu. Bagaimana mungkin kamu berharap aku pergi? Dia dan dia lagi janjian. Harusnya tidak akan mati. Tidak apa-apa, pasti ada jalan. Saya pergi menghentikannya. Kepalaku, kebetulan sekali. Kami juga lewat. Kenapa lagi kamu? Apa yang terjadi? Kepala Huo. Ada apa? Saya punya fobia ruang tertutup. Kamu bertahan sebentar, saya panggil orang. Hei. Tidak ada masalah dengan Guzong. Guzong akan mati. Guzong, hari ini kita tidak bisa naik lift ini. Kenapa? Karena di lift ini pasti akan ada bahaya. Hizao Zhao, kamu ngomong apa sih? Hi Chao Chao, kamu sudah menghabiskan waktuku. Jangan gunakan trik-trik kecil seperti ini untuk menghentikanku. Aku sudah bilang aku tidak mungkin menyukaimu. Tapi kamu sudah naik lift ini hari ini. Kamu pasti akan mati. Di siang bolong, tidak bisa bicara yang baik-baik, aku tidak peduli. Pokoknya hari ini kamu tidak boleh naik lift ini. Kalian berdua, silakan, tolong beri jalan. Lift ini bermasalah. Kalau bermasalah, kenapa tidak ada tanda peringatan? Bukankah itu omong kosong? Hei, bosku. Kenapa tidak melanjutkan saja? Tadi bukan bilang lift ada masalah? Tidak mendengarkan kata-kataku. Rugi di depan mata. Ya ampun, tidak mungkin. Lift benar-benar ada masalah ya. Kenapa Pak Li bahkan tidak ada papan petunjuk? Hanya perlu bertahan 1 menit lagi. Lift akan menyala. Apakah dia seorang peramal besar? Wow. Apa yang harus kita lakukan? Kepalaku. Sangat bagus. Lift apa ini? Kepalaku. Kau mati di hadapanku berulang kali. Mengapa kali ini aku begitu sedih? Barusan, apakah dia sudah meninggal lagi? Aku kembali lagi. Aku hanya menulis ulang tugas rumahku. Aku mencoba menghentikannya, tapi gagal. Kalian bisik-bisik apa? Aku lebih baik pergi melihatnya saja. Tidak bisa. Kau tidak bisa datang hari ini. Mengapa? Karena hari ini ulang tahunku. Ulang tahun Peppa Unchle. Bisakah kau menemaniku merayakan ulang tahunku? Aku belum pernah punya ayah yang menemaniku merayakan ulang tahun. Mr. Gu, saya tahu ini adalah permintaan yang sangat memalukan. Tapi, Anda selalu menjadi pemimpin yang sangat memahami bawahannya. Paman, kamu terlihat sangat tampan. Jangan tolak saya. Iya, bagaimana mungkin Direktur Gu menolak kita? Ayo, bersikaplah normal. Saya sudah setuju. Jadi, kita akan merayakan ulang tahun di mana? Aku tahu ada satu tempat. Bapak Gu, kenapa Anda masih membeli kue? Bukankah hari ini ulang tahun bocah kecil? Bagaimana bisa merayakan ulang tahun tanpa kue? Betul kan? Terima kasih, Paman. Aku sangat suka kue ini. Ulang tahun ini sangat istimewa. Kalau kamu suka, itu yang penting. Gu Yanchu melihat bahwa kamu begitu baik hati. Aku pasti tidak akan membiarkanmu mati. HMPH, sangat cantik, Sekretaris Hi. Ayah Mumu tidak pernah merayakan ulang tahun Mumu, kan? Ya, dia tidak pernah menemani Mumu merayakan ulang tahun. Maaf ya, kamu menyebutkan sesuatu yang menyedihkan. Tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Hari ini tetap saja, harus berterima kasih padanya. Mari kita minum sebentar. Mari. Selamat ulang tahun sayang. Selamat ulang tahun. Waktunya hampir tiba. Kalian makan dulu. Aku pergi ke rumah sakit dulu ya. Bos Gu. Kamu masih mau menjenguk Nona Zhang? Iya. Secara sopan santun aku harus pergi. Gu Yanchu, apa kamu benar-benar ingin mencelakai dirimu? Aku baru saja berpikir kamu orang yang baik. Kau tidak mati tapi kau bikin masalah. Oh. Apa yang terjadi? Ingatanku buruk. Barusan aku ingat. Ketika keluar rumah tadi, aku lupa membawa kunci. Malam ini kita berdua tidak punya tempat tinggal. Mami, kami sudah mengajak Paman Tampan makan malam bersama. Tidak sopan rasanya untuk tinggal lebih lama di rumah Paman Tampan.
kan? Ya. Hari ini kita sudah merepotkan paman tampan cukup banyak. Mungkin aku bisa membawa kamu ke bangku taman dan tidur di sana untuk 1 malam. Tapi tidak perlu membawa anak-anak tidur di bangku taman, kan? Paman tampan, kunci pintu rumah kami sangat sulit dibuka. Bengkel kunci biasa tidak bisa membukanya. Hanya bisa menunggu sampai besok pagi. Paman tampan, bisakah kamu menampung kami sekeluarga? MU, kami sudah merepotkan paman tampan ini. Kami tidak bisa lagi merepotkannya. Hizao Zhao, lihat kamu bisa menghindar apa? Menghindar. Kalau begitu, kalian berdua tinggal di rumahku hari ini. Terima kasih, paman yang keren. Terima kasih. Wah, paman yang keren, rumahmu sangat besar ya. MU, jangan terlihat seperti orang yang belum pernah melihat dunia. Wah. Tuan Gu, ini serius atau tidak? Ini pasti membutuhkan beberapa juta. Kan, Mami? Jangan terlihat seperti orang yang belum pernah melihat dunia. Kamu pikir saya akan meletakkan yang palsu di sini? Ibu, kamu bekerja keras. Kamu juga akan mendapatkannya. Ibu bekerja keras. Dia akan mendapatkannya. Kamu bilang apa? Tidak ada? Hari sudah larut. Terima kasih, Pak Gu, telah menampung kami hari ini. MU, kita tidur dan mandi dulu. Ya. Lepas lensa kontak, nggak bisa lihat apa-apa. Kamu kok belum tidur? Oh, ambilkan segelas air. Tuan Gu, 5 tahun lalu, apakah Anda pernah ke Hotel Yunting? Hotel Sunting. Tidak, 5 tahun lalu saya pergi ke Hotel Junlan. Itu yang saya ingat salah. Nyonya Wei Sang, saya sudah kembali dari bioskop. Tidak perlu datang ke sini sendiri. Tidak apa-apa. Nyonya Zhang yang Anda kencan siang ini masih akan datang. Mengapa kamu begitu gugup? Dia bukan mencarimu. Saya tidak tinggal di rumahmu. Dia datang? Saya khawatir dia salah paham. Tenang saja. Saya sudah memberitahunya. Jangan biarkan dia datang. Tapi bagaimana jika dia tetap datang? Kamu terlihat sangat khawatir. Saya khawatir hubungan bos akan hancur karena saya. Tenang saja. Kamu belum sekuat itu. Istirahatlah lebih awal. Kamu juga tidur lebih awal. Aku bilang, jangan begadangnya. Begadang bisa bikin botak. Kerjaan besok, kerjakan saja besok. Istirahatlah lebih awal. Ya. Ha. Hi Zichao. Apakah kamu baik-baik saja? Oh, maaf ya. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa? Tadi sedikit licin. Saya tidak sengaja terjatuh. Oh, tidak perlu. Saya bisa sendiri. Hati-hati ya. Aku keluar dulu. Sudah larut malam. Siapa ya? Aku mau cek sebentar. Di tengah malam begini. Siapa ya? Sudah larut malam masih mengganggu Pak Gu. Benar-benar minta maaf. Hari ini tidak bisa datang sesuai janji. Aku cuma merindukanmu. Sudah begini malam, kenapa kamu ada di rumah Pak Gu? Pak Gu, bukankah kamu tidak punya pacar? Jangan salah paham ya. Aku adalah pembantu bersih-bersih di rumah mereka. Khusus untuk memasak dan membersihkan. Benar nggak? Benar. Sudah malam begini, kenapa kamu tidak pulang ke rumah sendiri? Apa ada niat lain? Apalagi niatku? Apa aku tidak bisa berharap dia hidup baik-baik saja? Aku adalah penghuni di sini. Kalau begitu, bawakan aku segelas air. Kamu belum pulang? Aku insomnia? Kamu begitu dekat dengan kami. Sopannya, saya harus bekerja malam ini. Tidak perlu tidur. Sudah larut malam, pria dan wanita sendirian. Ini dikirim oleh Xiao Liu. Direktur Gu, apakah kamu suka padaku? 54.321 Nona Zhang, mohon untuk menjaga diri. Pembantu belum datang untuk merapikan?
Tunggu, tolong keluar. Dengar tidak? Suruh kamu keluar. Yang aku maksud adalah kamu. He Zhao Zhao adalah orangku. Kamu punya hak apa untuk memerintahnya? Yan Chu hanyalah seorang pengasuh saja. Dia adalah tangan kanan dan kiri saya. Kamu apa sih sebenarnya? Tuan Gu, hanya dengan ucapanmu tadi. Saya pasti tidak akan membiarkanmu mati. Ini juga tidak demamkan. Bicaralah omong kosong. Saya serius. Kamu punya tato di tulang selangka ya? Ada masalah? Perusahaan punya aturan larang tato ya? Tidak? Istirahat lebih awal. Gu Yanchu, bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu? Tidak. Tato itu terlihat sangat familiar. Bagaimana aku bisa peduli padamu? Kemudian ada beberapa ketentuan ini. Kamu pasti gila. Baru semalam kamu bermimpi seperti itu. Pasangannya tetap He Zhao Zhao. Harus segera hilangkan pikiran yang seharusnya tidak ada ini. Direktur Gu. Direktur Gu? Apa yang kamu pikirkan? Oh. Belakangan ini pekerjaanmu bagus. Pergi menemui Wang Zong. Sekalian bawa dokumen kontrak. Segera tanda tangani. Wang Zong itu si penggoda suamiku. Gu Yanchu, kamu tidak sedang mengerjaiku, kan? Baiklah, Gu Zong. Oh, Nona Yan, aku ada waktu sore ini. Baik, sampai jumpa nanti. Pak Gu, Anda menyuruh saya menemui Pak Wang. Lalu Anda pergi menemui Nona Yan. Ada masalah? Kamu tidak bisa pergi menemui Nona Yan. Mengapa saya tidak bisa pergi menemui Nona Yan? He Zhao Zhao, pekerjaanmu adalah menemui Pak Wang. Cepat pergi. Kamu bilang terakhir kali ada bekas luka di posisi tulang selangkanganmu. Pak Gu, orang yang Anda cari adalah saya. Mengapa perasaannya begitu asing? Malam itu, 5 tahun lalu, Anda pernah ke Hotel Four Seasons. Pak Gu, jangan lagi coba-coba menguji saya. Seharusnya itu adalah Hotel Junlan. Bukan Hotel Four Seasons, kan? Padahal seharusnya itu sore. Namun dia tidak menyadari apa-apa berbeda. Gu Yanchu tidak akan menyadarinya, kan? Tuan Gu, kita berdua memang sangat beruntung. Benar? 5 tahun yang lalu kita sudah bertemu bahkan. Pernah bersama. Sekarang aku malah jadi calon pasanganmu. Sekretaris He, aku benar-benar tidak menyangka kamu serius bekerja sama denganku. Kalau memang serius, minumlah secangkir minuman ini. Pak Wang sungguh-sungguh minta maaf. Baru saja saya makan cefadroxil. Saya benar-benar tidak bisa minum alkohol beberapa hari ini. Hahaha. Kalau begitu, maka kita gunakan air sebagai ganti alkohol. Saya juga tidak akan menyusahkan wanita cantik lagi. Ayo minum. Pak Wang sudah mengatakan ini cukup lama. Mari kita tanda tangani kontraknya dulu. Kenapa wanita ini tidak melakukan apa-apa? Baru saja jelas. Pak Wang, mari kita tanda tangani dulu. Sekretaris He, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ada apa? Wang Zong ingin menghancurkan aku? Kamu masih terlalu muda. Tidak mungkin, ini sudah berulang lagi. Sekretaris He, mari kita ganti minuman dengan air. Setelah minum gelas ini. Kamu bercanda, ya? Kau mau membawa saya ikut mati juga. Nona He, jika kau tidak minum, itu berarti kau tidak memberi saya muka. Pak Wang, mari kita tanda tangani kontrak dulu. Nona He, kau membuat saya mengganti minuman dengan air. Saya juga menggantinya. Apakah kau bahkan tidak minum air sekarang? Sungguh, saya tidak bisa melihat niat baikmu. Pak Wang, kita tanda tangan kontrak dulu baru minum, tidak masalah. Hehehe. Ngapain bilang begitu?
Saya lihat Anda ingin menghormati tapi tidak mau minum. Minum saja, atau siap-siap dihukum. Apa yang terjadi? Pak G, Anda kau datang? Pak Wang, inilah cara Anda menjamu sekretaris saya. Hahaha. Salah paham tentang Presiden Gu. Kamu serahkan sekretarismu padaku. Aku akan langsung menandatangani kontrak ini. Aku salah. Aku salah. Aku salah. Tolong maafkan aku. Hahaha. Zhao Zhao, apa kamu bahkan tidak bisa mengatasi orang seperti ini? Gu Yanchu, kalau bukan karena otak cinta kamu, bagaimana mungkin aku jatuh ke tangannya? Apa ini ada hubungannya dengan aku? Jelaskan padaku dengan jelas. Kapan aku punya otak cinta? Kalau bukan karena otak cinta kamu, bagaimana mungkin aku terjebak? Pokoknya itu kamu. Katakan saja, kamu barusan. Apa kamu lagi naksir Misian yang kamu temui? Apa hubungannya dengan Misian? Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Katakan saja apa yang terjadi saat kamu kencan buta dengan Misian. Apa yang terjadi? Aku adalah bosmu. Apakah saya perlu melapor ke kamu? Kalau saya jadi kamu, saya nggak akan ikut campur urusanmu. Kalau kamu mati sekalipun, saya nggak masalah. Tapi bisakah kamu jangan membawaku ikut? Sudahlah, aku sendiri yang keberatan. Terjebak dalam lingkaran sendiri. Ngapain aja aku ikut? Aku benar-benar berutang budi padanya. Nona yang sekarang butuh aku, apa yang harus kulakukan? Haruskah aku memberinya pelajaran? Semua ini karena kamu. Gu Yanchu jadi pergi di tengah jalan. Zhao Zhao, kamu hanyalah seorang sekretaris wanita. Apa kamu pantas mendapatkan perhatian Gu Yanchu? Berikan dia pelajaran yang baik. Baiklah. Tunggu sebentar. Mengapa ada bekas luka di tubuhnya? Kalau begitu, Zhao Zhao, kamu harus mati. Aku serahkan dia padamu. Jangan biarkan hidup. Dia harus mati. Mengerti? Ini semua salahmu sendiri. Berhenti. Berhenti. Aku adalah bosmu. Kapan aku perlu melaporkan padamu? Tadi kalau bukan karena kamu menyelamatkanku, kamu juga tidak akan selamat. Gu Yanchu, kita tidak boleh ada masalah. Terima kasih, Guzong, telah menyelamatkan saya. Bisakah kamu mengantarku pulang? Zhao Zhao, kamu kenapa sih? Tadi bukan kamu marah-marah? Tadi saya yang salah. Guzong, tolonglah maafkan saya. Antar saya sebentar ya. Tepatnya aku nggak punya mobil. Kamu nggak boleh mati. Aku juga nggak boleh mati. Kamu nggak boleh ditusuk mati. Aku juga nggak mau lagi dipukul pingsan di jalan. Bapak Gu, kamu paling baik hati. Tidak bisa. HMPH? Iya. HMPH. Hei. Zhao Zhao barusan sangat materialistis dan elegan. Untuk apa saya peduli padanya? Saya adalah bosnya. Jadi saya meninggalkannya sendirian. Bukankah itu kurang baik? Sederhana? Saya kasih tahu kamu ya. Untung saja ada kamu. Tadi aku baru saja berjalan di jalan. Tiba-tiba aku dipukul pingsan. Aku tidak bisa sendiri. Harus ada yang menemani. Tidak bisa, aku harus menjemput dia. Zhao Zhao, aku masih khawatir tentangmu. Kamu terjebak dalam siklus lagi. Ya, tadi saya sedang berjalan di jalan. Kemudian tiba-tiba saya dipukul hingga pingsan. Saya rasa jika saya kembali seperti sebelumnya, saya pasti akan dipukul lagi. Kalau ada masalah di kemudian hari, segera hubungi saya. Masih bisa diandalkan si ganteng Jian. Pastinya. Apa mungkin pria ini adalah ayahnya MU? Ayah? Cao Cao kan bilang dia sudah mati. Yo, tolong bantu saya cari seseorang. Bapak Gu, Anda mau mencari siapa? Anak Zhao Zhao. Ayah kandung MU. Siapa sebenarnya, Bapak Gu? Mengapa tiba-tiba Anda tertarik dengan urusan sekretarisi? Begitu sekali? Kamu melihat dari mana aku tertarik dengannya? Kamu bahkan mau menyelidiki ayah si anak itu. Bukankah ini berarti kamu tertarik pada ibunya? Pembantu Yo? Apakah kamu ingin mengganti pekerjaanmu? Aku segera. Sekarang saja pergi. Pak Gu, apa yang kau suruhku cari tahu sudah kutemukan. Katakanlah bahwa sekretaris Hi adalah seorang ibu tunggal. Orang yang menjemputnya pada hari itu bernama Jian Dan, yang merupakan sahabat prianya. Namun, Jian Dan bukanlah ayah kandung MU. Lalu siapa ayah kandung MU? Apakah dia masih hidup? Untuk pertanyaan ini, saya tidak tahu jawabannya. Tentang ayah kandung MU.
Saya tidak bisa mengecek. Oh ya, Pak Kuo, Buyan menelepon saya beberapa kali pagi ini. Dia ingin bertemu dengan Anda. Tidak perlu. Pak Kuo, Anda yakin dia bukan orang yang sama 5 tahun lalu? Dia tidak salah. Apakah He Zhao Zhao tidak masuk kerja hari ini? Sekretaris sih, dia izin sakit pagi ini. Pertunjukan. Nona Yan, kamu datang untuk apa? Direktur Gu sangat sibuk sekarang. Asisten Yo, saya tahu Direktur Gu sangat sibuk sekarang. Jadi, ibu saya meminta saya untuk merawat Yan. Aku juga membawa kue kecil. Nona Jian, silakan keluar. Aku masih ada pertemuan nanti. Nian Chu, kenapa kamu begitu dingin padaku? Aku kan calon pasanganmu. Kamu sibuk bekerja, tidak masalah. Aku bisa menunggu di sini, sampai rapatmu selesai. Aku sudah bilang aku tidak suka kamu muncul di perusahaanku. Awal tahun, apa kamu sudah lupa dengan persahabatan kita 5 tahun yang lalu? Aku tidak ingin membahas lagi tentang 5 tahun yang lalu. Kamu sama sekali bukan aku yang dulu. Bukankah aku yang dulu? Nona Tian, kamu mau aku menjelaskannya lebih jelas lagi? 5 tahun yang lalu memang di Junlan. Tapi itu adalah siang hari. Bukan malam sama sekali. Itu siang. Tidak ada yang bilang itu malam. Kamu bahkan tidak ingat dari awal tahun. Tidak apa-apa. Aku percaya kita pasti bisa bertemu lagi. Kalau kamu suka menunggu, ya sudah tunggu di sini saja. Saya ada urusan, pergi dulu. Kenapa tidak angkat telepon? Jangan-jangan ada bahaya? Halo? Nomor yang Anda dial telah sedang dalam pembicaraan. Silakan coba lagi nanti. He Zhao Zhao, saya bahkan khawatir kamu dalam bahaya. Kamu ternyata keluar makan dengan pria. Ini kenapa? Kenapa lagi meneleponku? Kalau tidak mampus, tidak tahu aku sedang liburan. Apa perusahaan ada sesuatu yang mendesak? Tidak mungkin, aku bilang sama kamu. Dia cuma iseng saja sudah kenyang. Halo bos, ada apa? Kamu di mana? Saya sakit. Istirahat di rumah. Kamu yakin kamu di rumah? Iya, kemarin saya menyalakan AC, suhu terlalu rendah. Letakkan paha ayam di tanganmu dan lihat keluar. Tidak terlalu pagi. Hari ini bukan sengaja mengambil cuti sakit. Katanya sakit dan sedang istirahat di rumah. Hari ini saya terkena flu. Tapi saya sudah sembuh. Jadi saya keluar makan untuk merayakannya. Kalau begitu berarti sekarang kamu tidak ada masalah ya? Tapi saya tidak masuk kerja hari ini. Saya ambil cuti. Hari ini dihitung lembur. Laporkan ke keuangan. Baiklah, Tuan Gu. Kamu kapan saja bisa datang. Ikuti aku, Tuan Gu. Mau kemana? Begitu datang, kamu akan tahu. Tuan Gu beli banyak barang, mau dikasih orangnya. Jangan-jangan kamu jatuh cinta lagi. Jatuh cinta harus melapor padamu? Tadi kan pria itu juga mau kasih kamu hadiah? Kamu bilang mudah? Dia adalah teman baikku. Tidak perlu memberi aku hadiah. Kamu bilang dia pria dewasa. Kok pelit banget sih? Semua makanan enak dia tinggal buat sendiri. Kan sampai jadi gemuk. Bantu aku pilih beberapa. Aku mau kasih ke Nona Yan. Rantai ini lagi bermasalah dan menghina temanku. Sungguh jelek. Aku tidak percaya Nona Yan masih bisa menyukai ini. Tas ini sangat cantik. Sangat sesuai dengan kepribadian Nona Yan. Kamu yakin ini yang paling bagus di antara semua? Iya, kamu harus percaya. Selera estetik perempuan pasti tidak ada masalah. Kalau begitu ini saja. Ada yang lain? Yang ini. Dan yang itu. Yang paling jelek, yang kedua jelek, yang ketiga jelek, HM. Saya benar-benar jenius. Dia tidak mungkin mengetahuinya. Dia seharusnya tidak bisa mengetahuinya. Semuanya terlalu baik untuk dilewatkan. Tuan Gu, silakan gesek kartunya. Hahaha, ini benar-benar cinta yang sempurna. Tuan Gu, kita membeli begitu banyak. Apakah ini sudah cukup? Yakin Miss yang menyukai yang ini? Tentu saja. Tas-tas ini sangat istimewa. Dan Anda sendiri yang memilihnya. Pak Gu, salah?
Sekretaris He. Sepatu ini yang Anda pilih sendiri. Apa maksudnya? Tiba-tiba aku teringat. Miss Yan sepertinya tidak suka dengan merek tas ini, yang baru saja kamu pilih. Semua akan kuberikan padamu. Apa yang kamu katakan? Semuanya akan kuberikan padaku. Ini semua adalah pilihanmu sendiri. Seharusnya dia akan menyukainya kan? Hahaha, maaf ya. Beberapa ini tidak perlu. Harus yang ini dan yang itu. Uang lebihnya dikembalikan ke saya. Terima kasih ya. Hahaha. Ini ah. Ada yang lain lagi. Pak Gu, Anda terlihat sangat senang. Bagaimana bisa? Saya dengar Anda baru saja pergi belanja tas dengan sekretarisi. Ada masalah? Pak Gu, apakah Anda jatuh cinta pada sekretarisi? Apakah Anda ingin pindah kerja? Tapi kalau sudah jatuh cinta, pasti ingin menghabiskan uang untuk orang yang kita cintai. Begitukah? Aku akan menyukaimu. Lin Zhen. Waktuku tidak banyak lagi. Aku harus mendapatkan Gu Yanchu. Yanchu, aku sudah menunggu di depan rumahmu cukup lama. Nona Yan, kenapa masih belum pulang sepagi ini? Yanchu, kenapa kamu begitu dingin padaku? Apa bekas luka di tulang selangkaku? Masih belum cukup untuk menjelaskan segalanya? Nona Yan, saya rasa apa yang saya katakan sudah cukup jelas, kan? Saya tidak percaya kamu bisa melupakan masa lalu kita seperti ini. Di dalam hati saya masih menyukaimu. Yechu, bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Aku benar-benar gila. Aku bahkan sudah sampai di bawah rumah He Zhao Zhao. Paman tampan, kenapa kamu sampai di sini? Paman tampan, apakah kamu datang mencari ibuku? Hari ini kamu bermain bola sendirian ya? Tentu saja, ibuku sedang memasak sayap ayam kola. Paman tampan, saya akan membawamu pulang untuk makan. Mami, kita ada tamu di rumah. Pak Tu, mengapa Anda datang? Saya baru saja berada di bawah gedungmu. Dia adalah Himumu. Dia yang menarikku ke sini. Cepat cuci tanganmu dan makan. Paman tampan, makan lebih banyak sayuran ayam kering kola yang ibumu buat. Rasanya enak. Terima kasih, Pak Gu. Ada apa kamu datang ke sini hari ini? Ada tugas kerja yang disampaikan? Bukan, baru saja lewat. Baru saja aku katakan, lewat di depan rumah kita, ada di ujung kompleks. Bagaimana bisa lewat? Memang ada sedikit urusan. Tapi tidak penting. Makan, makan. Mama, aku sudah kenyang. Aku mau turun nonton TV dulu, ya. He Zhao Zhao, aku ada sesuatu yang ingin aku tanya padamu. Kamu berulang kali merusak janji kencanku. Sebenarnya kenapa? Tentu saja untuk mendapatkan lebih banyak uang. Lagi pula, untuk apa lagi? Untuk mendapatkan uang. Kamu adalah bosku. Kalau kamu bekerja dengan serius, gaji saya pasti akan naik. Kalau kamu setiap hari sedang jatuh cinta, maka kita akan selesai. Pak Bos, masa depan saya. Semuanya tergantung pada Anda. Mengacaukan janji saya untuk mendapatkan lebih banyak uang. Iya, membesarkan anak itu mahal. Dia harus ikut les. Dan membayar biaya sekolah. Dan juga les musim panas. Membesarkan anak sendirian memang tidak mudah. Apakah kamu membenci pria itu? Siapa? Ayah Mumu. Tidak, aku tidak membenci. Karena ada Mumu, aku mendapatkan semangat hidup. Pria itu yang membawa Mumu ke sisiku. Mumu adalah anak yang paling lucu di dunia. Memang sangat lucu. Karena kamu punya pandangan yang baik. Aku akan menunjukkan padamu foto-foto Mumu waktu kecil. Hei. Kamu lihat kan lucu sekali. Ini dia saat ia berusia 1 tahun. Ia sudah bisa bicara saat berusia 1 tahun. Dan ia juga bisa membuatku tertawa. Kenapa ya aku merasa ini fotonya agak familiar? Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Aku ingat sekarang. Apa yang kamu ingat? Foto ini persis sama dengan foto masa kecilku. Guzong, jangan-jangan kamu ingin merebut anakku?
Bukan, aku serius loh. Ini anakku. Kamu tidak bisa melahirkan anak. Kamu benar-benar tidak bisa terlalu terjebak dalam cinta. Kamu bilang sudah menjalin begitu banyak hubungan. Apa gunanya itu? Lebih baik kamu fokus bekerja. Aku bukan orang yang terjebak dalam cinta. Aku sudah punya banyak pacar. Itu semua untuk menemukan satu orang. Kamu masih belum menemukan orang yang kamu cari? Orang yang aku cari itu. Ada bekas luka di tulang selangka. 5 tahun yang lalu. Aku diberi obat di Hotel Junlan. Kami berdua mengalami sesuatu. Sudah bertahun-tahun seperti ini. Aku belum pernah menemukannya. Aku benar-benar merindukannya. Hizao zao hizao zao. Hei, tidur seperti babi kecil. Sampai dijual pun tidak tahu. Ibu. Bu, kenapa Anda sudah datang sepagi ini? Dan dia bagaimana? Saya datang untuk mengatur pernikahan kalian. Saya sudah mendengar dari Xiao Yu. Kalian berdua saling mencintai. Ini benar-benar jodoh yang diberikan Tuhan. Hahaha. Kapan kita berdua saling mencintai? Bibi Unshu juga merasa aku cocok untuk menikah denganmu. Menjadi istrimu. Aku rasa itu tidak cocok. Kau pulang saja. Lagi pula, aku tidak peduli. Besok kalian akan bertunangan. Xiao Yu akan tinggal di sini hari ini. Kalian harus bersama-sama untuk mengembangkan perasaan. Saya tidak setuju. Cepat pergi. Yanchu, kamu sudah cukup tua. Hingga hari ini belum menikah. Ibu sangat khawatir. Ini urusan saya, harus dengar saya. Yanchu, kamu tenang. Saya pasti akan jadi istri yang baik dan layak. Ibu, ini tidak bisa dinegosiasikan. Saya masih ada urusan. Nanti saya pergi dulu. Mengapa? Kamu tidak mau pergi, kan? Nianchu, ini juga maksud dari tante. Kita dengarkan saja kata-kata tante. Oke, aku pergi. Yanchu, kamu mau kemana? Tuan Gu, kamu mau keluar kota untuk urusan dinas? Aku nggak ada tempat tinggal di sini saja. Apa katamu? Rumahmu sendiri, Hizao Zhao, saat kamu tak punya tempat tinggal. Aku sudah baik hati menampungmu. Kau tidak boleh melupakan budi. Aku sih. Ibu aku yang memaksaku menikah. Tidak ada cara lain, jadi aku datang ke sini. Cerai itu kan harus jatuh cinta lagi. Pikiranku jadi pusing lagi. Tidak, tidak bisa menikah. Pak Kuo. Ini adalah kehormatan bagi saya. Saya akan segera membersihkan rumah untukmu. Kamar Tuan Kuo sudah saya bersihkan untukmu. Saya dan Momo berada di sebelah. Siap kapan saja untuk membantumu. Mommy, apakah kamu mau menampung paman yang tampan itu? Iya. Kalau aku tidak menampungnya, dia harus menikah. Begitu dia jatuh cinta, gaji saya bulan depan pasti habis. Ada benarnya. Tapi kenapa dia kali ini tidak mau menikah? Saya juga tidak tahu. Mungkin dia belum menemukan yang tepat. Dia pakai stiker tato untuk apa? Sebenarnya ingin menutupi apa? Ada yang kurang di kamar Emergu? Saya bisa melengkapinya. Oh tidak, tidak kurang apa-apa. Ah, Zhao Zhao, apakah ada nyamuk di rumahmu? Nyamuk? Tidak mungkin. Cuaca seperti ini sangat dingin. Bagaimana bisa ada nyamuk? Lihat saja, kamu punya benjolan di sini. Apa iya? Nggak mungkin, nggak mungkin. Ada di sini. Ini. Kamu ngapain? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lihatlah di cermin. Nggak ada? Di mana ada bekas digigit nyamuk? Mungkin saja saya salah lihat.
Hizao Zhao, apa sebenarnya rahasia yang kamu miliki? Zhou Zhou, gaun ini untukmu. Coba kamu pakai, cocok tidak? Pakaian merek ini harganya sangat mahal. Ah, anggap saja ini sewa rumahmu untukku. Cepat coba. Terima kasih, Bapak Gu. Kalau tidak cocok, beritahu saya. Saya akan suruh asisten Yo menggantinya. Oh, terima kasih, Bapak Gu. Gaun ini sangat cocok. Zhou Zhou, gaunmu tidak dipakai dengan benar, kan? Tali bahunya bisa disesuaikan. Apa sebenarnya rencana Anda, Guzong? Anda salah paham. Sudahlah, saya pergi bekerja. Memberikan saya gaun yang begitu seksi. Jangan-jangan Anda punya niat lain terhadap saya? Kalau begitu, saya hanya mengundang masalah. Dengarkan saya, jika tidak memberinya obat, nasi yang sudah dimasak, kamu tidak akan pernah punya kesempatan untuk menikahi Gu Yanzuo. Aku tahu. Aku sudah melakukan seperti yang kamu katakan. Gu Yanchu. Aku sudah tidak punya jalan keluar lain. Nona Yan, kali ini kamu mengajak saya untuk pindah dari rumah saya ya? Yinchu, maafkan saya. Saya juga hanya mengikuti kata bibi. Saya telah merepotkanmu. Mari saya tuangkan untukmu. Saya tidak minum alkohol. Tolong segera pindah dari rumah saya. Saya tahu kamu tidak minum alkohol. Ganti alkohol dengan air saja. Sebagai hadiah perpisahan. Kali ini kamu bisa pindah dari rumahku. Jelaskan dengan jelas kepada ibuku. Hujan salju kecil. Kamu melakukan sesuatu di dalam air. Yanchu, aku juga tidak punya pilihan lain. Izao Zhao. Ke Yunting KTV. Ayo jemput aku, cepat. Malam ini milik kita berdua. Tak seorang pun boleh mengganggu. Haha. Aku tidak percaya kamu benar-benar tidak punya perasaan padaku. Ah. Yanchu tidak berguna. Efek obatnya begitu kuat, jangan siksa dirimu sendiri. Kalian sedang apa? Hizao Zhao, cepat bawa dia pergi. Nona Tian telah mengganggu Hizao Zhao, dan itu semua karena kamu. HMPH. Kamu minum terlalu banyak, ya? Cepat pergi sebelum aku menyesal. Saya pergi begitu saja. Apa yang terjadi dengan Gu Yanchu? Apakah dia akan mati? Aduh, sudahlah. Saya akan kembali saja. Jangan sampai benar-benar mati. Kamu sudah kembali. Saya khawatir tentangmu. Saya akan mengantarmu ke rumah sakit. Tidak ada gunanya. Obat ini tidak ada gunanya di rumah sakit. Aku sudah memintamu pergi. Ini karena kamu sendiri yang kembali. Ah. Ternyata memang kamu. Bagaimana bisa, Zora? Ternyata memang kamu. Mimpi sudah berakhir. Selagi Gu Yanchu belum bangun, cepat pergi. Kamu mau kemana? Guzong, kamu sudah bangun. Tadi malam, kita berdua
Tadi malam, itu sebuah kecelakaan. Kamu tidak berniat bertanggung jawab padaku, kamu bilang apa? Aku bertanggung jawab padamu. Bukankah seharusnya begitu? Tuanku jelas-jelas orang yang dirugikan adalah aku. Kalau begitu, aku bertanggung jawab padamu juga tidak masalah. Tidak perlu, semalam adalah pengecualian. Kamu selalu seperti ini. Maksudmu apa? Siapa ayah Himumu? Himumu tidak punya ayah. Tidak punya ayah. Jadi, Himumu muncul dari celah batu? Atau kamu bisa melahirkan sendiri? Ini urusanmu apa? Ya? Himumu adalah anakku seorang. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Kamu takut padaku. Apa yang kamu takuti? Takut pria itu menculik Mumu. Siapapun tidak bisa menculiknya. Mumu tidak pulang semalaman tadi malam. Aku harus pulang. Aku akan pulang bersamamu. Kamu belum berencana untuk pindah dari rumahku. Ya, kamu kan bilang mau menampungku? Kalian semalam pergi kemana? Semalaman tidak pulang. Kami berdua lembur di kantor. Iya. Leher Hizao Zhao sudah merah. Haha, Paman Yaoki. Kalian berdua aneh. Kalian bertengkar? Tidak bertengkar? Hubungan saya dengan Cao Cao jadi lebih baik. Kamu panggil dia saudara perempuan ipar. Ini Cao Cao hemu-hemu. Kamu terus saja berbicara tanpa henti dan tidak membedakan. Gigiku tanggal. Saya bicara bocor. Saya malah merasa sangat menggemaskan. Kalau kamu tahu dia dapat 25 di matematika, kamu pasti tidak akan menganggap dia lucu. Berapa? 25. Tidak mungkin. Saya punya gen juara. Tidak mungkin terpengaruh oleh gen bodoh Hizao Zhao. Hizao Zhao, waktu kecil kamu dapat berapa di matematika? 52? Saya dengar dari nenek. Himu, aku kan bukan cuma bisa dapat 25. Soal itu terlalu mudah, jadi aku tidak mengerjakannya. Aku hanya mengerjakan soal terakhir. Nah, kalau begitu, nanti, ayam sayap kola yang kamu suka itu. Aku tidak akan membuatnya untukmu. Lagi pula kamu sudah pernah makan. Tidak perlu dimakan lagi. Jangan-jangan, aku pasti bisa dapat 100 poin nanti. Aku pergi buka pintu. Untuk nenek. Tunggu sebentar. Hei. Cao Cao, lagi ngapain kamu? Pagi-pagi sekali. Cao Cao, kamu lagi ngapain? Kok tegang banget? Gak tegang kok. Lagi bersih-bersih. Nenek buyut sudah lama tidak bertemu dengan Mukmu. Mukmu sudah tinggi lagi. Nenek buyut juga semakin muda. Nenek buyut membelikanmu banyak makanan enak. Jeli 11 zilang dan keripik kentang. Harus disimpan baik-baik ya. Jangan sampai mama tahu. Terima kasih, nenek. Di rumah Cao Cao ada tamu. Tidak ada? Kenapa aku melihat 3 pasang alat makan? Aku mengambil satu lagi. Apakah Cao Cao sudah punya pacar? Aku pergi cuci piring dulu. Nenek sudah menyembunyikan camilan ini dengan baik, supaya ibu tidak tahu. Ini adalah rahasia kita berdua. Terima kasih, nenek. Di mana ya baiknya menyimpan ini? Jangan sembunyikan, jangan sembunyikan. Tempat ini bagus. Pasti tidak terlambat, nenek. Nenek, lagi ngapain di sini? Aku cuma lihat-lihat saja. Kalau begitu, kita ke ruang tamu ngobrol yuk. By the way, nenek, kamu jangan-jangan beli camilan lagi buat Himu ya? Tidak, Mu punya gigi berlubang. Tidak boleh makan camilan. Aku ingat itu, benar-benar. Gadangmu gak tertempel oleh permen susu bawang putih besar, kan? Tidak boleh makan permen. Aku sudah beli semangka untukmu di ruang tamu. Cepat pergi sana. Nenek, ayo keluar makan siang bareng. Kamu mau makan apa? Sudah tidak lama lagi. Hari ini kita tidak makan bersama lagi. Aku juga harus pulang. Omong-omong, Huo Yanju masih di lemari pakaian. Selesai, selesai, selesai. Kamu lagi mati. Kita lagi sial lagi.
Apakah aku benar-benar mudah mati? Kamu nggak mati, kan? Aku kira kita akan kembali masuk ke lingkaran lagi. Kamu benar-benar bikin pusing aja. Sudah mati berkali-kali. Apa yang kamu katakan? Hampir lupa aku. Kamu nggak bisa dengar kata lingkaran. Aku juga bicara ya percuma. Siklus apa siklus? Kamu mendengarnya. Kamu mendengar aku bilang siklus. Kamu semua mendengarnya. Aku mendengarnya. Aku mendengar dengan sangat jelas. Siklus apa siklus? Imumu dia mendengarnya. Dia mendengar semuanya. Dia mendengar semuanya. Ah, bukankah aku tuli? Aku mendengarnya dengan jelas. Hizao Zhao, apa yang salah denganmu? Mami. Kamu yakin dia mendengar semua yang kamu katakan tadi? Benar-benar nggak percaya? Coba saja, paman yang tampan. Begitu kamu mati, aku akan terjebak dalam siklus. Kembali ke hari kejadian. Begitu aku mati, kalian akan terjebak dalam siklus. Kembali ke hari kejadian. Ya, sekarang aku mendengarnya. Bisakah kamu menjelaskan kepadaku sekarang, apa sebenarnya yang terjadi? Saya akan mulai cerita dari tanggal 10 Juli. Apakah kamu mengerti? Artinya aku sudah mati berkali-kali. Setiap kali itu karena cinta. Ya, setiap kali kamu jatuh cinta, otakmu akan mati. Kita akan kembali ke masa lalu. Kembali ke masa lalu. Apa yang kita lakukan hari ini menjadi sia-sia. Ibu sudah berusaha keras untuk mencegahmu mati berkali-kali. Apakah itu berarti aku mudah mati? Ya. Aku sama sekali tidak ingat, tapi aku dan ibu ingat. Jadi, saya bisa kembali ke masa lalu sesuka hati. Lalu, apa yang harus dilakukan? Pergi pacaran? Pergi berkencan. Kalian yakin cara ini pasti berhasil? Kenapa kamu mau pergi berkencan? Saya ingin kembali sekali lagi. Melihat apakah saya bisa ingat. Apa ini tidak berbahaya? Meskipun secara teori tidak ada bahaya nyawa. Tapi mengapa kamu ingin mati kalau hidupmu baik-baik saja? Iya, kamu hidup dengan baik. Aku dan ibu tidak ingin melihatmu mati. Aku ingin mencoba kembali 5 tahun ke belakang. Untuk melihat apakah orang itu benar-benar kamu. Aku hanya akan mencobanya sekali. Mungkin bisa memperbaiki beberapa penyesalan. Apa penyesalan yang layak kamu hadapi risiko kehidupan untuk mengulangnya? Hanya sekali. Setiap minggu aku juga takut mati. Halo, Nona Song? Kamu ada waktu siang ini? Aku ingin mengajakmu berkencan. Begitu belak-belakan. Saya berkencan dengannya hanya untuk mengulang. Kamu mau kembali ke kapan? Kembali ke saat pertama kali kita bertemu. Kamu bilang dia sangat ingin kembali ke masa lalu. Sebenarnya ingin memperbaiki penyesalan apa? Tidak tahu. Mungkin seseorang yang penting. Halo, Mami. Sepertinya sebentar lagi akan hujan. Tempat kencan yang dia pilih sepertinya kurang tepat. Masa sih harus ada petir yang menyambar dia? Kan tidak. Ini tahun berapa? Aku benar-benar tua. Tahun 2020, 4 tahun yang lalu, yaitu tahun Mumu lahir. Yo, tolong datang sebentar. Bos Gu. Ada apa yang bisa saya bantu? Rambutmu masih cukup banyak ya? Segera bantu saya periksa semua rumah sakit di kota. Apakah ada seorang ibu bernama Hizao Zhao? MU, kenapa kamu jadi sekecil ini? Mama, cepat cari Guyan. Halo semuanya. Semoga kalian menikmati filmnya. Semoga kalian memiliki hari yang baik. Terima kasih semuanya. Tolong kirim saya kembali ke tahun 2024. Saya hampir mati karena marah. Sekarang saya harus kemana mencarinya? Oh iya. Dia seharusnya ada di grup Gu. Ada apa ini? Kenapa kepala saya terasa pusing? Sayang, kamu tidak apa-apakan. Tidak akan masuk ke dalam siklus lagi. Tubuhmu jadi lebih lemah, kan? Mama baik-baik saja. Ayo, kita cari Guyancu. Ayo. Halo.
Saya mencari Anda, Direktur Gu. Maaf, Nyonya tidak membuat janji. Tidak bisa bertemu dengan Bapak Gu. Katakan padanya. Cukup bilang putranya datang. Silakan tunggu sebentar. Asisten Yo, wanita ini menggendong. Katanya adalah putra Bapak Gu. Siapa namanya? Apakah namanya Ho Zhao Zhao? Mohon maaf, apakah Anda adalah Nyonya Ho Zhao Zhao? Memang benar, saya adalah Ho Zhao Zhao. Cepatlah suruh dia naik. Ya. Asisten khusus Yo bilang agar Anda mencari dia di kantor presiden. Oke. Tuhan, apa kabar berita besar ini yang kudengar? Pak Gu memiliki anak ilegitim. Apakah Pak Gu sebentar lagi akan menikah? Seorang ibu menjadi lebih berharga karena anaknya. Yo, ini Momo. Pak Gu, kembali ke 4 tahun yang lalu. Apa yang disesali? Ingin memperbaiki hubungan dengan Lily? Saya hanya ingin melihat Momo saat kecil. Mengapa? Bukankah aku sudah menunjukkan fotomu padanya? Itu tidak sama. Aku tahu bahwa Moan adalah anakku. Tiancu mendengar bahwa kamu memiliki seorang putra. Benarkah atau tidak? Ini adalah cucuku yang besar. Oh ya. Dia benar-benar mirip denganmu saat kecil. Nyonya? Panggil apa Nyonya? Harus panggil ibu? Ya. Hadiah pertemuan ini. Aku hampir lupa. Saat kita bertemu lagi, aku pasti akan siapkan amplop besar untukmu. Ini, pegang, Tuan Kuo. Oh, ibu. Ada aku di sini, kamu pulang dulu aja. Anak-anak udah besar begini. Cepatlah urus pernikahanmu. Kalian berdua memang lambat banget. Aku sekarang, langsung telepon ke perusahaan pernikahan. Bu, sebenarnya bukan seperti yang kamu pikirkan. Kamu salah paham. Apa salah paham yang bisa terjadi? Yanchu waktu kecil mirip sekali dengan anak ini. Tidak perlu melakukan tes DNA. Mataku tidak akan salah. Ibu, Anda pulang saja dulu. Jika kami berdua akan mengadakan pernikahan, aku akan segera memberitahu Anda. Pernikahan? Ya. Kalian berdua cepatlah. Semakin cepat semakin baik. Cepat ya. Bu, kamu pulang dulu saja. Aku masih ada urusan di sini. Cepatlah. Bu, menunggu kabar baik dari kalian. Ahahaha. Tuan Gu, sebaiknya kamu segera mencari cara. Kita harus kembali nih. Aku agak tidak ingin kembali. Kecil-kecil rumah kayu ini terlihat sangat menggemaskan. Pak Gu ketika MU berusia 1 tahun, kondisi kesehatannya sangat buruk. Dia sering sakit. Jika ini terus berlanjut, itu mungkin akan membahayakan nyawanya. Apa aku ingat dia mulai sering sakit sekitar usia 6 bulan? Sering diare. Saat itu hampir kehilangan nyawa. Maaf, saya tidak tahu tentang ini. Pengurus, Anda kembali dengan mempertaruhkan nyawa. Apa sebenarnya yang ingin Anda perbaiki? Hanya ingin melihat MU waktu kecil. Yo. Saya telah melewatkan terlalu banyak. Yo. Ada apa denganmu? Bagus sekali, akhirnya kamu bangun. Apakah sudah menemukan cara untuk kembali? Saya baru saja meminta asisten Yo untuk membeli minuman. Hei. Kita sudah kembali ke tahun 2024. MU, kamu juga sudah tumbuh besar. Tapi ibuku belum bangun. Jangan khawatir, dokter bilang ibumu hanya sedikit kurang gizi. Nanti aku akan minta dokter merawatnya. HMPH, ini semua karena kamu. Ibu jadi seperti ini. Maafkan aku. Aku yang tidak merawat ibumu dengan baik. Bukan? Setiap kali setelah siklus, tubuh mamaku akan semakin memburuk. Bisakah kamu berhenti berpikir cinta? Itu akan membahayakan mamaku. Apakah aku tidak bisa menyukai mamamu? Tidak. Sebaiknya kamu menjauh dari mamaku. Jangan mengganggu mamaku. Aku adalah ayahmu. Saya seharusnya bertanggung jawab atas ibu saya. Nanti, saya pasti akan menjalankan tanggung jawab sebagai seorang ayah dan suami. Tidak ada hubungan antara saya dan Anda. Saya hanya ingin menemani ibu dan MU. Jangan bicarakan hal seperti itu untuk mengganggu saya. Ibu saya selalu terjebak dalam siklus karena Anda. Kembali ke masa lalu. Kondisi tubuhnya semakin memburuk. Tapi setiap kali dia tetap ingin menyelamatkanmu.
Sungguh tidak tahu apa gunanya permintaan maaf itu. Pergilah, ibuku akan segera bangun. Dia pasti tidak ingin bertemu denganmu. Kenapa aku di rumah sakit? Mu, ada apa denganmu? Siapa yang memperlakukanmu kasar? Ah, Guyancu, di mana? Mama, siapa sebenarnya ayahku? Kenapa tiba-tiba tanya soal ini? Apakah Wei Yanzu adalah ayahku? Aku belum pernah bilang itu padamu. Dia yang memberitahumu sendiri. Dia hanya pemikir tentang cinta. Selalu membuatmu terluka. Aku biarkan dia pergi. Sebenarnya, aku juga tidak ingat orang itu 5 tahun yang lalu. Apa dia bertanya tentang bekas luka di tulang selangkaku? Hanya untuk ayahku. Tidak akan mengikuti dia. Mungkin saja. Tetapi bisa juga tidak. Tidak seperti hotel-hotel lainnya. Mengapa dia bisa menjadi bapakku? Dia terlalu banyak berpikir tentang cinta. Dan dia selalu menyakiti kamu. Sebenarnya dia juga cukup baik. Lihatlah, dia juga tampan. Dia juga presiden dari grup Ko. Dan kemampuan pribadinya pasti tidak perlu diragukan. Bukan begitu? Ya, bukan? Mami, apakah kamu menyukainya? Kamu dulu tidak suka padanya, kan? Dia memiliki banyak kelebihan di matamu. Aku tidak begitu. Aku hanya menilai dia dengan adil. Mengapa aku merasa seperti kamu menyukainya? Tidak, itu hanya ilusi kamu. Lagi pula, dia yang membuatmu terluka. Aku memang tidak suka dia. Ibu dirawat di rumah sakit karena kesehatan yang buruk. Itu tidak ada hubungannya dengannya. Kamu masih bilang kamu tidak suka dia. Kamu masih membela dia. Tanpa dia, makan berdua jadi membosankan. Kamu tidak mungkin merindukannya, kan? Aku pergi buka pintu, ya. Siapa di depan pintu? Ada pekerjaan rumah. Himomo, jangan bilang guru kamu datang berkunjung. Zhao Zhao, aku datang untuk minta maaf. Tidak perlu maaf dengan mawar merah, Guzong. Aku masih ada yang ingin dikatakan. Zhao Zhao. Aku ingin mengejarmu. Apa kamu tidak bisa membiarkanku menyelesaikan kalimat? Guzong, itu yang kamu katakan. Menolak dengan tegas hubungan percintaan di kantor. Aku akan mengubahnya besok. Tapi itu juga tidak bisa. Saya tidak pacaran. Kamu dulu biarkan saya masuk Hei. Hemu, kamu pulang dulu kerjakan PR aku ya. Zhou Zhou Hemu adalah anakku. Lelaki di hotel 5 tahun lalu itu adalah saya. Saya ingat bekas luka di tulang selangka wanita itu. Tidak, 5 tahun lalu itu di Hotel Yunting. Kamu pernah bilang kamu belum pernah pergi. Tidak, aku salah ingat. Bukan hotel rangkaian. Aku sengaja menyelidiki. Itu Hotel Yunting. Himumu bukan anakmu. Yo, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Tenang saja, aku tidak akan merebut Mumu. Kamu begitu yakin? Aku yakin. Lagi pula, aku mengejarmu bukan karena kamu ibu Mumu. Kita berdua sekarang hidup dengan baik. Tidak butuh kamu. Jangan terburu-buru menolak aku. Kamu tidak sedikit pun menyukaiku? Tidak ada sedikit pun yang kamu sukai dariku. Pak Gu, cepat pergilah. Jangan, kamu harus pergi. Jangan. Ibu, bukankah kamu menyukai paman tampan itu? Kamu tampaknya cukup menyukainya. Momo, apakah kamu ingin bersama dengan ayahmu? Aku hanya ingin bersamamu. Apakah kau khawatir dia akan menculikku darimu? Tidak pernah. Aku adalah pagi dan petangmu. Pagi dan petang. Tidak pernah terpisah. Pagi dan petang. Tidak pernah terpisah. Bos Gu. Apakah kamu merasa sekretaris si aneh hari ini?
Lakukan pekerjaanmu dengan baik, dan batalkan larangan hubungan di kantor. Bos Gu, bukankah ini aturan kita selama ini? Sudah diubah. Tidak perlu mencari wanita itu lagi, 5 tahun yang lalu. Aku sudah dewasa sekarang. Baik, Tuan Gu. Sekretaris Si, tolong datang sebentar. Ada yang ingin Tuan Gu sampaikan? Sekretaris Si, mau makan apa siang ini? Makanan Cina atau makanan Barat? Hotpot atau barbecue? Tuan Gu, bisakah Anda berbicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan? Oh, Sekretaris Si, apakah kamu punya rencana untuk makan siang? Tidak perlu, aku pergi ke kantin karyawan. Kita tidak searah. Searah kok. Kebetulan aku juga mau pergi. Aku sudah membelikanmu hadiah. Sudah aku taruh di meja. Berhenti. Yo, asisten, kamu ini ngapain? Sekretaris Hi, ini adalah pekerjaan yang diatur oleh CEO Shu untukku. Semua ini aku tolak. Sekretaris Hi, jangan bilang kepada direktur, nanti semuanya akan dikembalikan. Kamu juga tidak ingin para pedagang datang memarahiku, kan? Kasihanilah aku, ya, tapi untuk apa aku butuh barang-barang ini? Saat kamu bekerja dan merasa bosan, kamu bisa membuka kotak kemasan, kan? Melihat hadiah-hadiah ini. Tugas sekretaris Hi sudah selesai. Saya pergi dulu. Saya. Kenapa hadiah ini dibawa kembali? Apa kamu tidak suka, Kepala Gu? Apakah kamu masih belum bisa melepaskan masalah yang terjadi 5 tahun lalu? Biarkan masa lalu menjadi masa lalu. Saya tidak bisa melaluinya. Hi Zhao Zhao, saya mengejar Anda bukan karena hal yang terjadi 5 tahun lalu. Tidak perlu, kita berdua tidak cocok. Hai. Cara yang Anda katakan sama sekali tidak ada gunanya. Saya sudah memberinya obat, tapi dia tetap tidak tertarik pada saya. Lalu, siapa kekasihnya? Habarnya. Belakangan ini dia sedang gencar-gencarnya berpacaran di kantor. Mengejar sekretaris pribadinya yang perempuan itu lucu banget. Hi Zhao Zhao, aku seharusnya sudah tahu dia. Sekarang harus lihat, nyawa sekretaris itu jauh lebih penting daripada dirinya sendiri. Agaknya menarik. Mengapa kamu tahu begitu banyak tentang dia? Bahkan tentang dia yang mencari wanita dengan bekas luka di tulang selangka 5 tahun yang lalu. Kamu bahkan tahu itu. Di dunia ini, aku adalah orang yang paling mengerti Wu Yanzu. Percayalah padaku, pasti bisa menikahinya. Karena dia sangat peduli pada Hi Zhao Zhao. Kita akan mengikat Hi Zhao Zhao. Ini memang sebuah solusi. Tapi kenapa kamu begitu membantuku? Kamu nanti akan tahu. Aku tidak akan berbohong padamu. Lebih baik begitu. Daniel Wu, semua anak keluarga Wu. Mengapa kalau kamu punya segalanya aku hanya tidak punya apa-apa? Hanya karena aku anak haram dari keluarga Wu. Semua milikmu akan menjadi milikku. Bukankah ini Hotel Yunting? Apakah kita kembali 5 tahun ke belakang? Yo. Kau masih ingat denganku? Gu Yanchu, kau lagi jatuh cinta. Terima kasih, kau masih ingat denganku. Akhirnya aku menemukanmu. Itu adalah hotel dari 5 tahun lalu. Itu. Gu Yanchu, benarkah itu kamu? Iya, tak menyangka kita akan kembali lagi. Zhao Zhao, aku ingin mengejarmu, tapi bukan karena kejadian malam ini. Aku selalu merasa terganggu karena aku mencintaimu. Aku mengerti. Gu Xuan ingin membunuhmu. Aku ingin kembali menyelamatkanmu. Tapi kali ini tidak bisa. Selisih waktunya terlalu besar. 5 tahun yang lalu jika kita tidak melihat MU akan menghilang. Aku ingin bertemu dengan Mumu. Aku akan membawamu ke sisinya. Dia menungguku. Apakah kau mau jatuh cinta lagi? Aku harus kembali untuk menyelamatkanmu. Kali ini, apa yang kau rencanakan? Zhao Zhao, kau mau janji temu denganku? Di sini sepertinya kau tidak bisa mati. Aku cuma ingin berkencan denganmu dengan baik sekarang. Mengenai hidup atau mati tidak penting. Gu Yanchu,
Kau rasa kita akan terus terjebak dalam lingkaran ini? Tak bisa keluar lagi, tidak peduli kapanpun. Aku akan selalu menunggumu. Setiap kali kau jatuh cinta, kau akan kembali ke masa lalu. Apakah kita semakin jauh dari MU? Tidak, saya juga baru menyadarinya. Sepertinya saya bisa berpindah ke segala hal. Guyanchu, semakin saya berpikir, semakin saya takut. Saya merindukan MU. Ayo kita kembali. Baik, saya akan mendengarkanmu. Minuman ini mengandung alkohol. Tempat Huyan. Mengapa lagi di sini? Apa yang dikatakan Huyan? Saya tertawa karena kamu hanya bisa mendapatkan hal-hal yang bukan milikmu dengan cara yang hina. Kamu hanya bisa mendapatkannya dengan cara yang hina. Selama Xiao Gu mengalami masalah, kamu tidak akan mendorong Zhao Zhao dari tangga. Zhao Zhao. Yo. Hei. Kenapa ini lagi? Harus tenang. Pasti ada cara untuk membantu aku menunda waktu ini. Yo, aku tidak akan mati. Haha. Ketawa apa? Saya menyesal tidak melapor ke polisi. Jika saya melapor ke polisi, apakah kalian masih bisa bersikap angkuh? Menyesal itu tidak ada gunanya. Yang Chao harus mati hari ini. Kiao, apakah kamu sudah mendengar tentang ibumu? Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Dulu ibumu juga melakukan segala cara. Baru menjadi wanita ayahku. Kedatanganmu sama sekali tidak disambut. Darah yang mengalir dalam tubuhku juga darah Gu Qingsan. Itu karena ayahku. Minum terlalu banyak. Ayahku tidak akan pernah bangun mabuk untuk seorang wanita. Hanya anak haram yang tidak bisa dilihat cahayanya. Tolol, kau. Hizi Chao, cobalah mati. Ahahaha. 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 Ah. Ini kembali kemana? Ayah, kamu tidak mati. Saya sakit pinggang. Bagus sekali, kita semua selamat. Tentu saja, baru saja ayah memberitahuku untuk melapor ke polisi. Kakak polisi sudah mendapat kabar. Dia segera datang. Memang anakku, sangat pintar. Ayah, ibu. Kali ini kita tidak akan terpisah lagi. Baiklah, kita tidak akan terpisah lagi. Tunggu, Wang Mu. Kapan kalian berdua berdamai? Kamu sudah memanggilnya ayah, aku sudah memikirkannya. Dia kembali ke 4 tahun lalu dengan risiko hidupnya. Bukankah itu hanya untuk melihatku saat kecil? Jadi, aku memaafkannya dengan berat hati. Mengapa Gu Yanchong? Ini tidak adil. Kamu terlalu banyak menginginkannya. Meskipun kamu adalah anak haram, ayahku sudah memberikan kompensasinya padamu. Itu sedikit kompensasi untuknya. Bagaimana dengan pengemis? Aku pikir itu karena kamu terlalu tamak. Kue susu. Hei. Yo, maukah kamu menikah denganku? Kamu yakin mau melamarku di sini? Ayah, kamu terlalu terburu-buru. Di sini tidak ada bunga. Kamu juga tidak punya cincin. Tidak romantis sama sekali. Sepertinya memang benar. Yo, malam ini aku pasti akan melamarmu. Aku akan mengatur semuanya sekarang. Ngapain harus terburu-buru sih? Tentu saja ada keperluan. Menikahimu pasti harus segera. Tidak, kita tidak bisa bersama. Kenapa? Jika kamu jatuh cinta, kamu akan mati. Begitu kamu mati, kamu akan terjebak dalam siklus. Kalau kita kembali ke saat itu lagi, apa yang harus dilakukan? Menurutmu? Seumur hidupku tidak akan bisa jatuh cinta atau menikah. Aku hanya bisa bekerja seumur hidupku. Secara teori, begitu sih. Jaga jarak. Mama, apakah ayah harus menjaga jarak dengan kita mulai sekarang? Untuk mencegahnya jatuh cinta, kan? Kita harus jaga jarak. Himumu, kamu dari mana? HP, ayah yang belikan. Ayah bilang, aku berkomunikasi dengannya tidak termasuk pacaran. Kalian berdua hanya berbicara. Mengapa selalu tentang aku? Ayah merindukanmu. Kamu tidak bekerja beberapa hari ini. Aku akan memberitahu ayah bahwa aku bosan. Himumu, kali ini kamu menjanjikanku untuk menjadi juara kelas, ya? Tentu saja, Papa bilang begitu. Aku mendapatkan peringkat pertama. Papa langsung membawaku ke taman hiburan. Mommy, nanti kamu bisa ikut aku ke sana nggak?
Aku rasa aku nggak usah ikut saja. Aku nggak bisa ketemu ayahmu. Pasti ayah yang datang. Di mana momimumu? Ibu tidak bisa menemui kamu sekarang. Agar kamu tidak mati. Mumu, apa kamu tidak rindu ayah? Tentu saja rindu. Ibu saya juga rindu kamu. Tapi tidak bisa. Tidak bisa membiarkan kamu mati. Dan saya sudah membantu ibu memetik bunga-bunganya. Kalau begitu, aku pergi ke kantor untuk lembur. MU. Bukan gitu. Dia sudah pergi, tenang saja, semua aman. Bunga yang kamu suka. Dan mainan yang aku suka. Bersihkan sedikit, nanti kita makan bersama Paman Jian, ya. Oh tidak, sepertinya pesaing ayah muncul. Jian, tampan sekali. Aku ingat, ada Yoming di kelas kita. Dia menikah bulan lalu, kan? Kamu bilang Yoming? Bulan lalu dia masih mengajakku jadi pendampingnya. Tidak tahu, anak ini sekarang makan dengan sangat lahap. Seperti orang hamil, lebih gemuk dari saya. Bagaimana mungkin? Nanti kamu akan tahu. MU, makanlah dengan baik. Anak kecil, jangan terlalu kecanduan internet. Tetap harus belajar dengan baik. Tidak bisa terus-terusan bermain ponsel. Ayo makan, aku sudah mengerti. Pria itu tampan sekali. Bukankah aku pernah melihatnya di berita? Dia sepertinya adalah presiden dari grup Gu. Apakah dia sedang melamar pacarnya? Oh, aku sangat bersemangat. Kamu bersemangat apa? Ini bukan seperti melamar kamu. Tapi aku juga cukup gugup. Kamu lagi ngapain? Kita kan sudah sepakat untuk menjaga jarak. Aku takut menjaga jarak lagi. Kamu sudah punya anak kedua dari pria lain. Ah, tidak. Jangan salah paham. Ya, tidak peduli. Bahkan jika aku jatuh cinta, bahkan jika aku akan mati, aku tetap ingin bersamamu. Berserkulah dia. Zhao, pria baik seperti dia tidak banyak. Kalau sampai melewatkan. Mommy, aku juga berharap kita sekeluarga bisa bersama. Aku bersedia. Wow, haha. Sangat baik. Kita akhirnya bersama. Haha, wow. Harus diperiksa dengan teliti. Lihat apakah lampu gantung ini kokoh. Kalau tidak hati-hati, bisa jatuh kapan saja. Lampu gantung ini sudah diperkuat, Nyonya. Sangat kokoh, tidak masalah. Mulai sekarang, harus diperiksa setiap bulan. Oh, dan harus berhati-hati dengan selip resistan di kamar mandi. Selain itu, harus pasang pagar pelindung di sekitar kolam renang. Nyonya, kita kan sedang mempersiapkan pernikahan dengan tuan muda. Urusan pernikahan itu urusan kecil. Keamanan terlebih dahulu ya. Kamu berhati-hati ya. Kerja keras untuk persiapan pernikahanmu bagaimana? Yanchu, aku sudah memikirkannya dengan cermat. Untuk keamanan, mungkin kita sebaiknya tidak mengadakan pesta pernikahan. Kalau tidak, mungkin akan ada kecelakaan. Atau kamu bisa jatuh ke kolam dan tenggelam. Apa yang harus dilakukan ini? Ini adalah hari yang sangat bahagia. Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu mengalami delusi penganiayaan? Ini semua adalah kejadian nyata yang terjadi di awal tahun. Apakah kamu lupa? Ya. Tapi aku tetap ingin mengadakan pernikahan. Sekarang jangan bicara tentang pernikahan ini. Aku bahkan tidak berani keluar untuk mengambil sertifikat pernikahan denganmu. Kenapa? Aku takut jika kita mengalami hal yang tidak terduga di jalan. Lalu bagaimana? Fei, jangan bicara sembarangan. Bagaimana kalau aku panggil petugas dari kantor catatan sipil ke sini? Bagaimana? Baik, ini lebih aman. Apakah benar harus menambahkan pagar di sekitar kolam renang? Nona muda, seperti di akuarium, ya? Jangan sekali-kali biarkan Yanchu mendekati kolam renang. Semua dengar ya? Nona, ini Yanchu. Apakah sebentar lagi akan 520? Kalau begitu, kita sebaiknya tidak tidur bersama dalam beberapa hari ini. Itu tidak boleh. Kalau tiba-tiba ada ular merayap ke tempat tidur dan menggigitmu, bagaimana? Ah, aku tidak peduli. Aku harus tidur bersamamu. Mami, kali ini aku mendapat peringkat pertama di kelas. Nanti ayah harus menemani aku pergi ke taman bermain. Ya, sepertinya begitu hebat. Mami, bukannya kita baru saja minggu lalu pergi ke taman bermain?
Mengapa kita harus pergi lagi, Mami? Di luar sebenarnya tidak ada bahaya. Kamu dan Ayah sudah setengah tahun ini. Belum ada bahayanya. Kan, Mami? Kamu terlalu penakut. Lagi-lagi mendapat peringkat pertama di kelas. Anak laki-lakiku luar biasa. Kita harus pergi ke taman bermain ini. Sepertinya aku tidak membeli apa-apa akhir-akhir ini. Hanya cinta yang salah yang disebut pacaran. Pada saat menemukan cinta sejati, otomatis menghilangkan pikiran cintamu. Bukankah sudah terlepas? Tidak heran kita aman selama 6 bulan terakhir. Terlalu bagus kalian bisa menemaniku ke taman bermain. Proyek yang menegangkan, ibu tidak bisa main. Kakak perempuanmu sudah mendaftar. Terlalu bagus istri. Terima kasih telah menonton film saya. Silakan tinggalkan komentar Anda di bawah ini, agar kami dapat meningkatkannya lebih lanjut untuk melayani Anda dengan lebih baik. Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton.